Luar biasa Qurannya. Tidak boleh mencaci maki non muslim. Lah Rizik mencaci maki Gus Dur. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik ngakunya keturunannya Kanjeng Nabi ngoten mboten. Said Akil bego. Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo sama nyebut siapa? TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bahril Ulum dari kawasan Sesuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Waha, Kiai Haji Said Akil Siraj, Profesor Doktor, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mendamrat ulama atau habib-habib dari Yaman. Ketika seorang habib mengatakan bahwa Indonesia mengenal Islam karena jasa orang-orang Yaman, maka Kiai Haji Said Akil Siraj langsung mendamratnya bahwa tidak ada ulama besar dari Yaman. Nah, bagaimana prosesnya? Sahabat TV Al-Waha, kita saksikan terlebih dahulu seorang habib dari Yaman yang mengatakan bahwa Indonesia mengenal Islam itu dari Yaman. Ini dia sahabat TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan dan profesi. Nama saya Rosadi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Pak, UNU. Pertanyaan saya terharu ya ketika Ustadz tadi, kenapa Indonesia itu Islamnya itu besar dan aman. Salah satu yang saya catat sini, karena orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi akhlak dari datuk moyangnya, dan itu tidak terjadi di sebagian negara Arab, kata beliau. Bahkan di Yaman sendiri, nah ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول، يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. تعجبت من ذلك. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلامة في الشرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلامة في بلادكم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن، واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير، فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. Inilah bahaya dari pemalsuan sejarah.
Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara, dipalsukan nasab dan sejarahnya bahwa Wali Songo datang dari Yaman dan berasal dari golongan mereka, sehingga kaum Habib bisa seenak jidatnya menghina dan merendahkan bangsa Nusantara. Nah, sahabat TV Al-Wahhah, itu tadi adalah video dari seorang Habib yang berasal dari Yaman. Dia sangat angkuh dan sombongnya mengatakan bahwa Indonesia mengenal Islam itu dari Yaman. Dia menganggap bahwa di Yaman itu penuh dengan ulama-ulama penyebar agama Islam. Namun nyatanya, faktanya, datanya, ternyata tidak ada ulama besar pengarang kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada yang berasal dari Yaman. Namun demikian, hanya dari ulama-ulama negeri-negeri lainnya. Secara lengkap, inilah tamparan keras Kiai Haji Said Aqil Siraj, Profesor Doktor, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap Habib dari Yaman. Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Bakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo salih, ayo saya nyebut sok. Amr bin Ubaid, Jangarang Balaghah. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, Jangarang Tajwid. Imam Asy'ari, Basrah. Hasan Basri, Basrah. Sufyan Tsauri, Basrah. Rabi' Adawiyah, Basrah. Imam Kisai, Kufah. Hamzah, Basrah. Sing ahli qiraat, Sab'ah, Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Nomor 2 ulama itu Mesir. Syekh Qadir Jalani, Baghdad. Baghdad. Ma'ruf Al-Qarhi, Baghdad. Sirah Sakti, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Hambali, Baghdad. Imam Malik, Madinah. Imam Malik. Mesir nomor 2, Imam Syafi'i, Imam Syadili, Hasan Rifai, Ahmad Badawi, Imam Sayuti, Ibnu Hajar Asqalani, Damanhuri, Baijuri, Dasuki, Sa'ad Sakhawi, Bujairomi, Baghdad semua Mesir. Nomor 3 Andalus, Spanyol, ulama itu Ibnu Arabi, Khatim al-Auliya, Sultan al-Auliya, Ibnu Arabi. Andalus, Ibnu Malik sekarang Alfiyah, Andalus. Ibnu Hazm, Ibnu Tufal, Ibnu Rushd, filosof Ibnu Rushd, Andalus. Qurtubi, Syatibi, Andalus. Yang Yaman mana? Yang aman? Yaman mana? Paham boten? Kula boten ngerti nasab, soalnya kula duduk ahli nasab. Hanya saja saya mengatakan ulama nggak ada yang dari Yaman. Ulama besar lu ya. Bukan ulama kece-kece, bukan. Ulama tenanan itu Irak lah, Baghdad, Basrah, Kufah. Imam Muslim, Afghanistan. Imam Khalil, Afghanistan kalau sekarang, Farhad. Imam Rozi, Teheran. Ghazali, Khurasan. Waktu itu ya Persia lah, Baghdad semuanya lah. Paham boten? Oleh karena itu, mencaci maki bukan ajaran agama Islam. Maka Allah perintah fa'fu anhum, Muhammad, maafkan orang Mekah. Saged niru, saged bu? Niru akhlaknya Nabi Muhammad, saged? Jawab, saged? Orang yang nipu 5 juta saya maafkan, saged? Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah yang dulu pernah menyakiti, yang lempari batu, membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, menjemur Bilal di padang pasir, merantai Suhaib Ar-Rumi, dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Sakit panjenengan? Orang jawab ya, insyaallah. Bukan hanya dimaafkan, wastaghfir lahum, mintakan maghfirah, ampunan kepada Allah untuk orang Makkah. Ya Allahumma maghfir ahli Makkah. Ya Allah, ampuni dosanya ahli Makkah, penduduk kota Makkah. Panjenengan saged sing nyolong sepeda motor, muga-muga japura dosane, saged guyus ya, masya Allah tenan nih. Jawab, saged?
Yang pernah ngelarani, pernah melempari batu sama saya maafkan dan mudah-mudahan diampuni dosanya. Bisa? Itu akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah sampai sekarang bisa memberi syafaat kepada kita walaupun sudah wafat meninggal dunia. Percaya boten? Nek orang percaya, kurang yang percaya alhamdulillah malah. Kanjeng Nabi mboten nate ceramah mencaci maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu adban bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini Quran niki. Jangan mencaci maki non muslim. Jangan mencaci maki non muslim. Setiap umat punya kebanggaan masing-masing. Bangga dengan agamanya, bangga dengan budayanya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan seninya. Nggak boleh mencaci maki. Wong Jawa nggak boleh mencaci maki wong Sunda nggak boleh mencaci maki wong Madura, Dayak, Batak, Ambon, Bugis, Cina, Arab. Paham betul? Quran itu bahasa luar biasa Quran ini. Tidak boleh mencaci maki non muslim. Lah Rizik mencaci maki Gus Dur buta mata buta hati. Rizik ngakunya keturunannya Kanjeng Nabi ngoten mboten. Said Akil bego. Ya nggak apa-apa, kalau saya dikatain bego nggak apa-apa. Kalau Gus Dur kataan buta mata buta hati, terima mboten panjenengan? Ya, sing gawe butane Gus Dur sapa sih? Sing maringi buta Gus Dur sapa? Gusti Allah. Buta hati enggak? Gus Dur padang hatine. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan, nanti akan jadi presiden nek wis tuwa. Gus Dur tuh bukti mboten?